Jadi kalau kita lihat, inilah yang saya bilang tadi, sudah hancur kita semua dibuatnya. Jadi udah pola makan yang ngaco, polusi yang berlebihan, sinar matahari radiasinya yang udah semakin tinggi, udah makin banyak jenis-jenis kuman, bakteri ataupun virus yang muncul. Semakin banyak yang aneh-aneh. Akhirnya sel kita terganggu, terutama mitokondria. Mitokondria adalah tempat di mana kita memproduksi energi, ATP. Jadi kalau tadi saya bilang 8L, itu artinya sudah terjadi ketidakselarasan produksi ATP di dalam sel kita, sehingga energinya berkurang. Gimana mau perang? Mau perang lawan polusi, mau perang lawan kuman, virus dan segala macam. Tolong dirubah pola pikirnya. Kalau itu yang kita lihat terus kemudian solusinya sibuk dengan obat, sampai kiamat nggak akan selesai masalah. Terjadinya gangguan tadi, yang tadi kita bilang mitokondria tempat apa? Memproduksi energi. Jadi kalau mitokondrianya sudah nggak bagus, sel cepat tua lah. Apa yang terjadi? Inilah dia. Terjadi kerusakan pada rantai DNA kita. Jadi di dalam tubuh kita itu jadi dirusak terus oleh radikal bebas. Ya tadi itu pestisida, polusi dan segala macam, makanan kita pengawet dan segala macam. Tidak ada yang salah dari makanan. Jangan pula kita nyalahkan makanan, tapi perkuat tubuh, perkuat sel. Jadi kalau kita lihat tadi presentasi dari Mbak Nina dan Mbak Nita, health and beauty should hand in hand. Jadi sehat dan cantik harus bergandengan tangan. Kalau kita di kota bisa terjadi keterlambatan mental dan segala macam yang saya bilang lemot tadi. Kemudian di saraf bisa terjadi macam-macam lah. Ya begini banyak, nanti dilihat aja. Mulai pandangan menurun, mulai fungsi hati terganggu, fungsi jantung dan segala macam. Susah untuk menurunkan berat badan, mati-matian diet, mati-matian olahraga, mati-matian ngapain, nggak makan malam, tahanin lapar, air putih pun jadi daging. Jadi untuk apa itu? Percuma. Gagal semua sistem kita. Tapi bagaimana kita mengantisipasinya? Apakah iya kita nunggu nasib saja? Tidak, ada solusi. Jadi kalau kita lihat di situ, semua manusia membutuhkan energi yang normal, tapi dengan adanya stres, dengan tingginya stres, energi menurun, sehingga semuanya terganggu, sehingga dibutuhkan adaptogen. Adaptogen adalah zat yang mampu menyesuaikan untuk menormalkan kembali fungsi-fungsi tubuh kita, sehingga baguslah dia. Jadi apa itu? Iridoid. Iridoid adalah zat adaptogen yang berfungsi untuk menormalkan dan merestore. Artinya merestore apa? Kayak baterai tadi, aki tadi dicas kembali. Di antara semua yang katanya banyak iridoidnya, silakan Anda lihat. Kalau Anda lihat nanti misalnya di internet atau di mana-mana ada black campaign yang mengatakan saya lebih tinggi daripada Tahitian noni. Ya, untuk apanya? Ya kan? Silakan dia menyebut apapun. Tapi yang kita lihat, kandungan iridoid di dalam Tahitian noni lebih tinggi berlipat-lipat dibanding dengan iridoid adalah suatu apa? Zat yang bersifat adaptogen, yang fungsinya apa? Untuk menormalkan dan merestore, artinya menguatkan kembali. Jadi untuk mengecas ulang, isi ulang daripada energi yang ada di dalam sel tubuh kita. Kita sebut istilahnya, si iridoid ini mempunyai kandungan yang sifatnya pitoalexin yang berfungsi untuk apa?
memperbaiki kerusakan-kerusakan, dan dia juga mempunyai zat yang bersifat alelopati, yaitu artinya yang bisa melindungi, mempertahankan, menguatkan ketahanan di dalam tubuh. Jadi yang rusak diganti secepatnya. Sekarang gini, pesan profesor saya dulu, guru saya dulu gini, mengobatin adalah penting, tapi kata dia yang lebih penting adalah bagaimana supaya penyakit ini tidak datang lagi. Itu jauh lebih penting. Penelitian dari suatu fakultas kedokteran di Amerika, ya, di Illinois University, dia mengatakan bahwa dirisetlah dia dengan 203 orang. Penelitian yang dilakukan double blind placebo control clinical trial. Kalau kita udah cerita penelitian dalam bentuk seperti ini di dalam kedokteran, tidak ada tawar-menawar. Jadi standar emas di dalam dunia kedokteran adalah penelitian yang double blind placebo control trial. Itu yang tadi Mbak Nina mengatakan, jurnal-jurnal publikasi itulah keabsahannya sehingga bisa approval. Tidak akan mungkin ini penelitian bisa approval kalau jenis penelitiannya bukan ini. Penelitian tersebut mengatakan bahwa dengan diberikannya tahitian dulu, kan mesti tahitian non-jus ya, satu kali sehari, ya, 1 ons per hari selama 1 bulan sudah mampu mengurangi kerusakan DNA sampai setengahnya. Subhanallah, setengah. Jadi kalau kita cerita penyakit yang tadi kita takutin, kanker jantung, stroke dan segala macam, adalah terjadi karena mutasi DNA. Ada DNA yang rusak. Dengan minum tahitian noni 1 ons per hari aja sudah mampu